di atas jalan sunnah. Bapak dan Ibu, kami mencoba untuk membacakan kitab saja. Kemarin saya diminta untuk ceramah, tapi terlalu mendadak, jadi saya coba kalau gitu kita baca kitab saja. Kebetulan di kantor ini ada kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab karya Ibnu Rushd, seorang ulama dari Andalusia. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah membaca kitab Hidayatul Mujtahid sebelumnya. Ini kitab adalah kitab fikih Bukhari. Jadi ini ada dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan juga dijelaskan bagaimana para ulama ini mengistinbatkan hukum. Jadi dalam kitab ini ada dua jilid, jilid pertama dan jilid kedua. Dalam satu kitab ini ada dua jilid sebetulnya. Nah, tapi jadi yang satu. Kita bahas yang juz yang kedua, yang jilid kedua, tentang pernikahan. Kita coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab nikah wa usul hadzal kitab tanhasiru fi khamsati abwabin. Al-babu al-awwal fi muqaddimati nikah. Al-babu al-thani fi mujibati sihhati nikah. Al-babu al-thalithu fi mujibati al-khiyari fi nikah. Al-babu al-rabi'u fi huquqi zawjiyyati. Al-babu al-khamisu fi al-ankihati al-manhiyi anha wal fasidah. Kitab nikah. Jadi dalam kitab ini ada kitab-kitab, nanti di dalam kitab ada bab-bab. Dalam bab nanti biasanya ada masail. Wa usulu hadzal kitab tanhasiru fi khamsati abwabin. Dan pokok-pokok kitab nikah ini tanhasiru terangkum fi khamsati abwabin dalam 5 bab. Al-babu al-awwal. Jadi di bab yang pertama fi muqaddimati nikah, tentang pendahuluan tentang pernikahan. Al-babu al-tsani, bab yang kedua fi mujibati sihhati nikah, dalam yang mendukung sehatnya atau sahnya sebuah pernikahan. Al-babu al-tsalitsu, bab yang ketiga fi mujibati khiyari fi nikah, yang mendorong khiyar dalam pernikahan atau hak pilih dalam pernikahan. Al-babu ar-rabi'u fi huquqi zawjiyyati, bab yang keempat membahas tentang hak-hak istri dan suami atau hak-hak istri atas suaminya. Al-babu al-khamisu, bab yang kelima fi al-ankihati al-manhiyi anha wal fasidah. Bab yang kelima pernikahan yang dilarang oleh syariat dan yang rusak. Jadi yang terakhir nanti bab yang kelima membahas tentang pernikahan yang dilarang dan pernikahan yang rusak. Kita baca yang pertama, al-babu al-awwal, bab yang pertama fi muqaddimati nikahi, dalam pendahuluan pernikahan. Fa amma hukmun nikahi, adapun hukum menikah, faqala qaumun huwa mandubun ilaihi wa hum al-jumhur. Hukum nikah yang pertama dikatakan oleh sebagian kaum bahwa pernikahan itu adalah sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur. Wa qala ahlu zahir huwa wajibun, dan menurut pendapat ahlu zahir pernikahan itu hukumnya wajib. Wa qala al-mutaakhirati min malikiyah, dan pendapat ulama mutaakhir dari mazhab Maliki, huwa fi haqqin ba'din nasi wajib wa fi haqqin ba'din nasi wa fi haqqin ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubah. Hukum pernikahan menurut mazhab Maliki yang pertama ada yang menyatakan itu wajib. Jadi menurut ulama al-mutaakhir dari mazhab Maliki, itu pernikahan hukumnya untuk sebagian orang wajib, hukumnya untuk sebagian orang mandubun ilaihi atau sunnah, dan untuk hukum pernikahan untuk sebagian orang itu mubah. Wa dzalika indahum bihasabi ma yukhafu ala nafsihi min al-'anati.
perbedaan mereka, bibit sabab ikhtilaf ini kembalinya pada para ulama. Hal tahmilu syiddatil amri fi qoulihi ta'ala fankihu ma qablakum minan nisa. Apakah bentuk dari perintah dalam firman Allah fankihu ma qablakum minan nisa, nikahilah, fankihu ma qablakum minan nisa, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kamu senangi. Fi qoulihi alaihi salatu wa fi qoulihi alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umam, menikahilah karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Am aswa syahadalika, dan yang semisalnya minal asbaril waridah, dari hadis-hadis yang semisalnya perintah untuk nikah. Wa fi dzalika 'alal wujub am 'alal nadbi am 'alal ibahah. Apakah perintah ini, lafaz perintah ini menunjukkan bahwa menikah itu wajib, atau perintah di sini menunjukkan sunnah, atau perintah di sini menunjukkan kebolehan atau al-ibahah? Fa amma man qala innahu fi haqqi ba'dhin nasi wajib wa fi haqqi ba'dhin mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dhin mubah fa huwa iltifatul ilal maslahah, yang menyatakan bahwa untuk sebagian orang itu wajib hukum menikah, untuk sebagian orang itu sunnah hukum menikah, untuk itu mubah, itu melihat pada kemaslahatan. Jadi tadi ada pendapat jumhur yang menyatakan sunnah, berarti jumhur ini menarik pendapat, menarik kesimpulan hukum dari lafaz amar atau lafaz perintah pada Quran dan hadis-hadis tentang pernikahan itu adalah bermakna sunnah. Sedangkan Ahlul Zahir yang menyatakan bahwa lafaz perintah dalam Quran dan hadis-hadis tentang pernikahan itu adalah wajiban. Sedangkan mutaakhir dari mazhab Maliki itu menyatakan bahwa sebagian itu wajib, sebagian untuk orang pernikahan itu sunnah, sebagian untuk pernikahan, sebagian orang hukum pernikahan itu mubah, itu melihat dari kemaslahatan yang dapat diambil dari pernikahan tersebut. Wa hadza ta'am minal qiyasi wa huwa alladhi yusamma al-mursal wa huwa alladhi laysa lahu aslun muayyanun yastajillu ilaihi. Dan ini merupakan kias yang tidak memiliki, kias yang disebut mursal, karena kias ini tidak memiliki asul, tidak memiliki sandaran yang dapat disandarkan padanya. Jadi kalau kias itu kan ada asul, ada far'un, ada illah, kemudian ada istinbat. Contohnya misalkan kullu muskirin khamr wa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, setiap khamr itu adalah haram. Kemudian kita temukan adanya kakao atau kokain yang zat yang bisa menyebabkan memabukkan, maka ada khamr itu dikiaskan dengan narkoba. Nah ini apa samanya? Persamaannya kedua ilahnya adalah kedua zat ini memabukkan, maka diambil kesimpulan khamr maka narkoba juga haram. Nah ini dari kias yang betul. Tapi kalau dari kias dalam ini mursal tidak memiliki sandaran. Wahul Wakatan kalau kasih minal ulama, dan ini kias seperti ini diingkari oleh banyak ulama. Wazahir min mazhabil qaum, dan yang kita lihat dari pendapat yang kita lihat dari pendapat mazhab Malik ini menyatakan seperti ini. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari istinbat hukum itu kan ada namanya syariah, ada namanya fikih, ada namanya hukum Islam. Kalau syariah itu apa yang diturunkan oleh Allah, di situ tidak ada perbedaan pendapat. Contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakat, maka hukum
bagaimana cara sholat. Nah, itu ada dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Karena yang pertama tadi adalah syariah. Apa yang dituliskan dari itu tidak ada perbedaan. Kalau fikih itu secara asal juga bahasanya adalah al-fiqhu al-fahmu. Jadi fikih itu artinya adalah pemahaman. Secara terminologinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah atau al-mustanbithah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih ini adalah ilmu yang ilmu syariat tentang amaliyah praktis. Amaliyah praktis itu berarti cuma yang terlihat: sholat, zakat, puasa, haji. Jadi tidak termasuk dalam amalan-amalan yang tidak terlihat seperti tasbihatul nafas. Itu kan tidak termasuk dalam amaliyah. Al-muqtasabah yang diambil min adillatiha tafsiliyah, jadi dalil-dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci ini apa? Yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ada juga yang dari dalil mukhtalaf seperti qiyas, kemudian ijma, kemudian ada lagi qaul sahabat, ada lagi amal ahli Madinah, kemudian al-istihsan, al-istishab. Nah, itu adalah sumber-sumber dari dalil yang terperinci untuk mengambil fikih. Jadi sedangkan hukum Islam, kalau hukum itu kan secara pengertian adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk dijalankan. Jadi ketika misalkan ada perbedaan pendapat, ini ketika dipilih oleh penguasa untuk melakukan yang ini yang ditetapkan, maka itulah yang menjadi hukum. Contohnya dalam pernikahan. Nanti kalau kita baca selanjutnya nanti ada tentang wali. Jadi di sini ada mazhab yang menyatakan tidak wajib wali. Ada mazhab yang menyatakan wajib wali. Dipilih oleh penguasa bahwa pernikahan wajib dengan wali. Maka ini menjadi hukum Islamnya. Untuk dalam pernikahan, setiap pernikahan ada wali. Tetapi dalam pemahamannya, dalam fikihnya ini mungkin terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita lihat dalam kasus pernikahan, hukum pernikahan di sini, yang menjadi sebab perbedaan pendapat adalah lafaz amri, memahami lafaz perintah. Apakah perintah ini bersifat kewajiban, ataukah perintah ini bersifat sunnah, atau perintah ini bersifat ibadah atau kebolehan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ini maklum. Tapi perbedaan pendapat bukan yang ini, bukan orang sembarangan. Yang perbedaan pendapat ini memang ulama yang telah memiliki kualifikasi tertentu untuk mengistikhraj hukum, untuk menelurkan suatu hukum. Kalau yang terkenal, yang mustakil itu kan Al-Khalifah, Malik, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang terkenal. Tapi nanti akan ada lagi yang mujtahid madhab yang lebih tidak berdiri sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada diskusi, Anda menjawab, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Silakan, tidak harus bertanya. Apabila ada masukan, ada saran, silakan. Kemudian juga tidak harus dalam yang tadi kita bahas. Apabila ada pertanyaan di luar bab ini, sebisa mungkin kalau ada memang kami punya kemampuan untuk menjawab, silakan. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam. Batasan ini batasan apa ya? Batasan usia atau batasan apa? Terima kasih atas
pertanyaan tentang poligami ya, tentang bagaimana mengatasi poligami. Pertama memang betul kalau dalam fikih itu boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, dan 4. Nah yang pertama, kalau dalam hukumnya di negara itu asasnya pernikahan itu monogami. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Seorang lelaki dapat memiliki satu orang suami dan satu orang perempuan dapat memiliki satu orang istri di waktu yang sama. Jadi kalau misalkan meninggal kemudian menikah lagi itu tidak masalah, karena di waktu yang tidak bersamaan. Tetapi ketika di waktu yang bersamaan, maka ada harus menggunakan izin. Di pasal 3 ayat 1 yang tadi, di pasal 3 ayat 2-nya itu apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu, itu dibolehkan atas izin pengadilan. Nah, jadi boleh dilakukan, silahkan untuk mengajukan permohonan. Jadi mengajukan permohonan pernikahan untuk dibolehkan berpoligami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tidak pakai izin ke pengadilan? Jadi ada waktu itu sebelum saya di sini, itu ada orang dari Nogoito. Jadi orang dari Nogoito ini datang ke pengadilan bilang, Pak, saya ini nggak tahu kalau suami saya itu memiliki istri simpanan. Nggak tahu kalau ternyata ada istri yang lain dan sudah memiliki keturunan. Itu di istrinya ini di mana? Istrinya di Bolaang Timur, sebuah desa di sana. Akhirnya kita periksa, kita ambil dua-duanya. Betul nggak ini sudah menikah? Betul Pak. Menikah di mana? Di mana dulu? Ada bukti nikahnya? Ada. Sudah izin pengadilan? Belum Bu. Loh kok bisa ibu menikah? Ya katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk pasangan istri yang kedua dan istri yang kedua dan suaminya. Tetapi istri yang pertama dia tidak mau. Akhirnya istri yang pertama itu menggugat ke pengadilan, meminta untuk pernikahan yang kedua dibatalkan. Jadi difasih. Kenapa? Karena tidak memenuhi tidak memenuhi syarat pernikahan. Karena syarat pernikahan kalau mau beristri lebih dari satu harus seizin pengadilan agama. Akhirnya dalam putusannya dibatalkan. Kenapa? Karena dalam kitab Fiqh Sunnah itu karya Sayyid Sabiq, apabila tidak memahami mayastu urfan fasyurutul urfan karena syuruti lafzun, sesuatu yang telah disyaratkan secara adat, secara tradisi itu seperti syarat yang diucapkan secara lisan. Jadi ketika satu masyarakat itu memang sudah mengetahui kalau kalau ingin beristri lebih satu harus ke pengadilan dan syarat itu tidak dilaksanakan, maka seperti dia mengucapkan, saya tidak akan menikahi istri lagi sebelum saya mendapatkan izin. Begitu. Apa faedahnya? Yang pertama, namanya pernikahan ini namanya poligami ini bukanlah sebuah kebebasan mutlak. Pernikahan juga dengan istri yang pertama pun bukan kebebasan mutlak. Kalau misalkan ada hubungan mahram, kalau ada misalnya hubungan sepersusuan, ini tidak boleh melakukan pernikahan. Hubungan sepersusuan ini yang istri pertama, apalagi dengan istri yang kedua. Dengan istri yang kedua juga nanti akan ada dilihat bagaimana izin dari istri yang pertama. Jadi paling tidak ada 3 syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama adanya izin dari istri atau istri. Yang kedua adanya kemampuan suami untuk berlaku adil. Yang ketiga, dia harus menyatakan bahwa akan dapat menanggung keperluan istri-istri dan anak-anaknya. Jadi tiga itu. Yang pertama izin dari istri. Yang kedua pernyataan akan berlaku adil. Yang ketiga pernyataan akan menghidupi, mensejahterakan istri-istri dan anak-anaknya. Begitu. Nah, ada lagi apa? Ada jelas atau ada yang ditanyakan? Sorry,
pernikahan yang kedua atau lebih, sedangkan itu belum ada izin, maka sebaiknya yang pertama izin saja ke pengadilan, datang ke pengadilan, minta izin poligami. Nah, nanti akan diperiksa. Setelah ditetapkan untuk dapat izin poligami, nanti penetapan itu dibawa ke kantor urusan agama. Nanti kantor urusan agama menikahkan. Gitu. Terus bagaimana dengan keturunan yang lahir sebelum adanya izin poligami? Nah, keturunan dan misalkan ada perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum pernikahan itu disahkan, tetap berlaku. Jadi tetap diakui adanya anak, adanya harta bersama, itu tetap diakui. Jadi ada masalahnya begini Ustaz. Jadi istri pertama itu tidak mengizinkan, tapi seandainya sudah diizinkan ke pengadilan, kira-kira bagaimana itu? Bagaimana jika istri menjadi syarat itu tidak mengizinkan gitu ya? Yang pertama kalau di sana pertama prosedurnya akan mediasi. Kita akan mediasi dulu, kita akan coba rukunkan antara suami dan istri ini bagaimana melihat yang terbaik. Mudah-mudahan bisa diambil jalan yang terbaik. Kalau tidak, ya nanti kita akan lanjutkan ke proses litigasinya. Tapi itu tadi di undang-undang ini kan memang mensyaratkan adanya izin istri. Tapi izin istri ini kan nggak bisa langsung begitu juga. Apa namanya, pelan-pelan saja.